Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Teman-teman, kali ini saya akan bahas atau sharing lah lebih tepatnya ya terkait doa. Dan kebetulan seminar-seminar yang saya adakan pada akhirnya akan menginduk pada satu keilmuan, yaitu rahasia keajaiban doa. Lantas pertanyaan yang muncul biasanya adalah, apa sih maksudnya dari rahasia keajaiban doa? Ya, buat kamu yang masih belum paham itu kan masih misteri ya, masih rahasia ya. Buat yang belum paham dan belum pernah mendapatkan penjelasannya, ataupun hanya mendengarkan di YouTube, itu pun masih mungkin akan mengatakan, apa iya ya, bener nggak sih ini? Karena tidak langsung berinteraksi dengan saya. Apapun ilmunya, tidak berinteraksi langsung dengan pembicaranya, itu abu-abu di pikiranmu. Nah, semoga penjelasan saya kali ini bisa mantap di hati kamu ya. Nah ya, rahasia. Kemudian keajaibannya apa? Keajaiban itu sebenarnya melihat indahnya pemberian Allah. Jadi merasa selalu mendapatkan surprise atau kejutan dari Allah. Tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya. Selama itu benar-benar membuat hati tenang, hati bahagia, itulah keajaiban. Karena tidak selamanya keajaiban itu bisa kita ukur dengan uang. Ya, kalau kita butuhnya uang, biasanya Allah berikan kita jalan untuk mendapatkan uang itu sendiri. Ya, jadi kesimpulannya, rahasia keajaiban doa adalah mengungkap atau mempelajari teknik-teknik atau cara-cara agar Allah buat hidup kita semakin ajaib. Mengapa? Karena saya selalu menyampaikan begini, rezeki dan kemudahan-kemudahan itu bukan karena kita itu sudah hebat, bukan karena kita itu sudah pintar, sudah alim, bukan. Allah memberikan yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu karena sebab Allah rahmat, Allah sayang. Jadi harusnya pertanyaannya, bagaimana caranya agar Allah itu merahmati kita dan menyayangi kita. Ya, pada dasarnya semua manusia disayang oleh Allah pada dasarnya. Tetapi banyak timbul sebuah pertanyaan, mengapa kok hidup saya begini? Ya, sebenarnya begini loh. Kalau pertanyaannya benar, bagaimana caranya Allah sayang kepada kita? Kesimpulannya adalah dekati Dia dengan sebenar-benarnya cara. Saya tidak menyalahkan apapun caramu. Menurut saya caramu itu sudah benar. Jadi ada beberapa hal mungkin yang harus dibenahi dari dalam diri kita, yaitu pola pikir kita, ya, kemudian syukurnya kita, kemudian perilakunya kita, dan banyak lagi yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, semakin kita membenahi diri, Allah akan ungkap semuanya. Ya, karena sifatnya yang kita inginkan itu kan energinya positif ya. Energi keilahian itu juga sangat-sangat positif. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan sesuatu yang positif kalau diri kita negatif? Kalau saya kasih rumusan yang simple, sederhana, mungkin lebih tepatnya cukuplah memperbaiki kualitas syukurmu. Ya, lantas bagaimana dengan yang lainnya, Gus? Mulailah dari syukur dulu. Mulailah meningkatkan kualitas syukurmu. Semakin kamu bersyukur ya, menerima semua kejadian, tidak hanya sisi baiknya tapi juga sisi yang tidak baik menurut sudut pandang kita, diterima aja, los aja orang Jawa bilang ya. Jadi ngikutin saja, nerima aja, bisa apapun yang dikasih Allah, ya itu yang saya jalani. Kalau kamu bisa berpikir demikian, perlahan yang lainnya juga akan baik dengan sendirinya. Kalau kamu memaksimalkan kualitas syukurmu, semakin hari semakin baik, fokus pada penerimaan, fokus pada kebahagiaan, semuanya akan terbenahi dengan sendirinya. Ya, otomatis itu, otomatis. Orang punya luka batin jujur karena sebab tidak bersyukur. Ya, karena kalau tidak menyakiti, ya disakiti. Ya, karena tidak bersyukur, karena kurang bersyukur. Contoh, ini bukan bab syukur, Gus. Ini bab perpisahan antara saya dengan pasangan saya. Misal ini kalau pertanyaannya seperti itu ya. Ya, perpisahan itu kan karena tidak mensyukuri keberadaan satu sama lain. Akhirnya terjadi sebuah perpisahan. Nah, setelah tidak syukur yang muncul adalah rasa tidak suka, bosan dan lain-lain.
Jadi akhirnya berpisah. Kalau konteksnya kita bawa pada rezeki, ya rezeki yang tadinya harusnya kita syukuri lalu kita tidak syukuri, ya Allah ambil kembali nikmatnya. Lagi-lagi bicara syukur. Kalau saya menerima kondisi saya seperti ini, berarti saya bersyukur gitu loh. Kalau kamu menerima kondisimu saat ini, diterima saja baik dan buruknya. Kalau yang buruk kamu terima, Allah akan perbaiki. Tapi kalau yang baik kamu terima, Allah akan tambahkan. Sekali lagi, saya sampaikan, jika kamu mengalami hal buruk, namun kamu tetap bersyukur, Allah akan perbaiki itu menjadi baik. Tetapi jika kamu mendapatkan hal yang baik, namun kamu tetap bersyukur, Allah akan tambahkan kebaikan itu datang kepada kamu. Sederhana sebenarnya, pola pikir kita saja yang rumit, yang ruwet sendiri gitu ya. Nah, selain daripada itu, manfaat dari syukur itu sangat luar biasa. Efek orang bersyukur akan semakin cinta pada profesinya. Efek orang bersyukur akan semakin cinta juga pada dirinya. Efek orang bersyukur akan semakin baik juga rezekinya. Banyak lagi efek dari syukur. Jadi esensi dari keilmuan itu sudah pasti syukur. Kamu mau datang ke saya, mau datang pada motivator lain, pada praktisi lain, pada akhirnya Anda akan diajari tentang syukur juga. Nah, cuma syukur itu tidak melulu tentang ucapan, tapi syukur juga berbicara tentang rasa, bahkan rasa itu dominan. Jadi bukan berarti saya mengabaikan atau mengecilkan kata atau kalimat alhamdulillah, bukan. Tapi justru harusnya dengan alhamdulillah itu rasa yang muncul dalam diri kita semakin kuat. Jadi tujuan kita mengucapkan alhamdulillah itu salah satunya adalah framing, ya, membingkai sebuah kejadian agar kita tahu mana yang harus kita syukuri. Sekali lagi, syukur itu adalah esensi dari keilmuan. Mau baik hidupmu, banyakin syukur. Jangan banyakin nolak. Kalau kita semakin menolak setiap kejadian yang ada, lalu kita mengukur kebaikan dan keburukan itu menurut sudut pandang kita, ya kita akan jadi stres diri nanti. Kita baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu juga belum tentu buruk menurut Allah. Ini sebenarnya perkara kita bisa menerima apa tidak sebenarnya. Jadi kesimpulannya menurut saya dengan kalimat tersebut, setiap yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau saya pribadi, saya akan memutuskan ikut Allah itu indah. Bagaimana dengan kamu? Kalau menurutmu ikut Allah itu indah, maka ikuti saja aturannya dan terima semua yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi percaya deh ya, kalau kita menerima saja terhadap apa yang sudah Allah berikan dengan tidak mengesampingkan ikhtiar atau usaha, ya insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Otomatis. Yang penting tidak berpangku tangan, lanjutkan ikhtiar, tetap berusaha, lalu serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan perbaiki semuanya. Saya yakin hidup kita, baik ataupun buruk itu, ya, itu diurus oleh Allah. Yang buruk, jika benar-benar terkoneksi pada Allah, akan Allah perbaiki. Yang baik, Allah akan tambahkan. Itu prinsipnya sederhana saja. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Yang ingin saya sampaikan dari rahasia keajaiban doa, intinya apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, intinya adalah syukur. Tapi banyak orang masih bingung bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar serta mendatangkan manfaat, mendatangkan keajaiban dalam kehidupannya. Ya, yaitu dengan cara menerima banyak hal. Ya, banyak hal. Nafas diterima, dinikmati, disyukuri. Hidup diterima, dinikmati, disyukuri. Tubuh yang sehat ini diterima, disyukuri. Saya pernah mengatakan bahwa kalau kita mau spesifik dalam ilmu syukur, lalu mencari bagian baik yang sudah Allah berikan kepada kita dan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hampir tidak ada waktu untuk bekerja. Ya, karena semuanya nikmat, nafas nikmat, dan semuanya nikmat, hidup nikmat, ya, kesehatan nikmat, pertemuan dengan teman nikmat, semuanya nikmat. Terima kasih teman-teman.
cek lagi dalam dirimu, sudah benarkah kita dalam bersyukur dan sudah maksimalkan kita? Jika belum, semakin belajar lagi untuk lebih menikmati rasa syukur itu sendiri dan memaksimalkannya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.